Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahayu dengan NIM 55522200106 dari kelas D S1 Akuntansi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi dari bab 7, yaitu Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya yang merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dapat merubah peradaban menjadi lebih maju. Di sini Kunto Wijoyo berpendapat mengenai perkembangan ilmu bahwa banyak orang sering mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan, sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Kunto Wijoyo juga menekankan bahwa kebenaran itu bersifat non-kumulatif atau tidak bertambah. Hal tersebut dikarenakan nilai kebenaran tidak semakin bertambah dari waktu ke waktu. Tetapi harus dipahami juga bahwa kemajuan itu sendiri memiliki sifat kumulatif atau bertambah. Hal ini menunjukkan suatu perlawanan dari nilai kebenaran, bahwa dari suatu kemajuan memiliki perubahan dari waktu ke waktu. Beberapa indikator dari non-kumulatif itu sendiri seperti agama, filsafat, dan kesenian. Sedangkan kumulatif adalah fisika, teknologi, dan kedokteran. Selanjutnya itu hubungan IPTEK dengan nilai budaya dan agama. Perubahan peradaban IPTEK tidak terlepas dari keadaan di sekitarnya, yaitu berkaitan dengan perkembangan IPTEK. Salah satunya berkaitan dengan ruang budaya. Hal ini dikarenakan IPTEK sendiri tidak terlepas dari nilai-nilai budaya dan agama, sehingga akan muncul semangat objektivitas. Selain itu, perkembangan IPTEK haruslah mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga kemajuan IPTEK akan berdampak positif untuk negeri ini. Kemudian, seperti apa sih konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hal tersebut menegaskan bahwa diantaranya, yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di negara Indonesia haruslah menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal yang ada di bangsa ini. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai yang ada di Pancasila dijadikan sebagai rambu-rambu normatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, yang keempat, ideologi dan budaya bangsa haruslah menjadi satu pondasi yang kuat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dewasa ini mencakup kemajuan yang pesat, sehingga peradaban manusia dari yang sangat sederhana sampai mengenal teknologi. Perkembangan IPTEK sangat berperan dalam mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama agar tidak merugikan kehidupan manusia. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Indonesia haruslah sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara pikir dan cara bertindak bangsa Indonesia itu sendiri. Perkembangan IPTEK harus berakar dari nilai-nilai budaya dan ideologi bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Yang pertama itu sebagai sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada peradaban manusia. Yang kedua, nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi gaya hidup modern. Yang ketiga, perkembangan IPTEK yang cepat dapat menimbulkan kerusakan lingkungan jika penggunaan yang salah.
Dan yang keempat, memperkuat nilai-nilai Pancasila. Hal ini bertujuan agar bangsa Indonesia tidak terjerumus pada pengembangan ilmu pengetahuan yang saat ini, karena semakin jauh dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ada beberapa sumber Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama itu ada sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea keempat. Sumber historis lainnya itu dapat kita telusuri dalam berbagai diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia. Salah satunya adalah di perguruan tinggi. Dan yang kedua itu ada sumber sosiologis sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Ini dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan tersebut, biasanya akan terjadi penolakan. Dan yang ketiga itu ada sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek yang lebih bersifat apologis, karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Selanjutnya, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama itu argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanism. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mendapat perhatian yang lebih khusus dan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi yang tadi saya sebutkan. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama itu ada kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia itu sendiri. Yang kedua itu globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme yang menyebabkan bangsa Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Dan yang keempat itu ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu yang pertama workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar bangsa masyarakat Indonesia. Nah, dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan oleh para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengetahuan dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain Pancasila sebagai intellectual bastions, itu menurut Sofyan Effendi. Kemudian Pancasila sebagai common denominator values, itu menurut Muladi, dan Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melihat partisipasi masyarakat luas. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.